Bekek. Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Kali ini gue akan ngebahas semua informasi yang sudah diketahui dari organisasi rahasia di Overlord, yaitu Zuranon. Atau kalau di Wiki Fandom secara ofisial, ditulisnya adalah Zurenon. Sebelumnya, topik ini sudah pernah gue singgung ketika ngebahas nasib Clementine dan Khajiit yang mayatnya tiba-tiba saja menghilang dari dalam ruangan. Jadi jangan heran kalau kalian merasa pernah mendengar beberapa hal yang gue bahas di sini. Di volume 2, dijelaskan kalau Zuranon adalah evil secret society yang sangat kuat. Mereka memiliki beberapa Magic Caster veteran dan dipimpin oleh seorang pemimpin yang sangat bijak. Setelah terbukti sebagai dalang dari beberapa tragedi, organisasi ini pun dianggap sebagai musuh oleh seluruh negara di benua. Di volume 3, Guildmaster Ainzak mencurigai Zuranon sebagai dalang di balik kemunculan vampir super kuat bernama Henyo Penyoko. Hal ini dikarenakan organisasi Zuranon sangat identik dengan Undead, sampai-sampai mereka disebut sebagai organisasi rahasia pengendali Undead. Kemudian dijelaskan lagi di volume 7, kalau 20 tahun lalu, terdapat organisasi yang menyebut mereka sebagai Zuranon. Mereka mengambil alih beberapa reruntuhan, melakukan berbagai eksperimen menakutkan, dan menyebabkan bencana berskala besar. Hasilnya, seluruh kota pun hancur dan orang-orang hanya bisa melihat tanpa tahu informasi apapun tentang bencana itu. Dikarenakan tragedi ini, Guild Petualang pun membuat sebuah peraturan yang sangat kejam, di mana siapapun yang pertama kali menemukan reruntuhan akan mendapatkan hak untuk menginvestigasi tempat itu dalam jangka waktu tertentu. Lalu mereka yang bertanggung jawab berhak untuk melarang dan membunuh siapapun yang masuk ke dalam tanpa izin mereka. Semua ini ada untuk mencegah Zuranon agar tragedi yang sama tidak terjadi lagi. Oke, dari 3 informasi ini bisa ditarik kesimpulan kalau Zuranon adalah organisasi rahasia yang sangat terobsesi dengan eksperimen dan juga undead, sampai pada tahap mereka tidak ragu untuk menyebabkan bencana. Kemudian, kalau kita balik ke volume 2 atau di season 1 episode 6, kita diperlihatkan Khajiit yang sedang melakukan ritual di ruang bawah tanah pemakaman Erantel. Dilihat dari interior ruangannya, sepertinya ruangan itu sudah didesain sedemikian rupa agar bisa digunakan sebagai tempat ritual. Nah, ruangan ini bisa jadi contoh bagaimana para member Zuranon berhasil bersembunyi, padahal mereka adalah musuh dan incaran semua negara. Ini dikarenakan mereka telah membangun banyak tempat rahasia di berbagai negara sehingga memudahkan mereka untuk bersembunyi. Lalu, kalau kalian baca di versi web novel, kita akan diperkenalkan dengan beberapa member Zuranon yang ternyata adalah sosok-sosok penting di dalam pemerintahan. Ini artinya mereka pun berbaur dengan masyarakat agar posisi mereka semakin sulit untuk diketahui. Kemudian, berdasarkan penjelasan di manga, alasan kenapa organisasi Zuranon berhasil bertahan sampai sekarang, karena mereka adalah organisasi dengan kekuatan yang sangat besar. Bahkan rata-rata para petualang tidak akan mampu melawan pemimpin ataupun para pengikutnya. Jadi, kalau semua informasi ini kita satukan, artinya Zuranon adalah organisasi rahasia dengan member yang sangat kuat, mempunyai banyak tempat persembunyian, dan juga berbaur di antara para penguasa. Masih di volume 2, kita diberitahu kalau Khajiit adalah salah satu dari 12 eksekutif Zuranon. Lalu dijelaskan kalau 12 eksekutif adalah sebutan untuk 12 High Disciple yang menjadi kebanggaan Zuranon. Nah, di sini Clementine menyebut Khajiit sebagai fellow 12 eksekutif, yang berarti sesama 12 eksekutif. Kalimat ini memberitahu kita kalau Clementine telah menjadi anggota Zuranon dan diangkat sebagai salah satu dari 12 eksekutif juga. Tapi yang menarik, kalau di versi web novel, Khajiit tidak diperkenalkan sebagai salah satu dari 12 eksekutif, melainkan sebagai salah satu petinggi Zuranon yang adalah bagian dari 10 leading members. Kalimat ini menandakan kalau Zuranon di versi web novel hanya memiliki 10 member kelas atas, sedangkan di versi light novel ditambah menjadi 12 member eksekutif. Khajiit juga menjelaskan kalau hanya ada 3 orang dari 12 eksekutif yang mampu mengalahkan Clementine dan Khajiit bukan salah satunya. Kalimat ini cukup menarik karena Clementine pernah ngomong kalau hanya ada beberapa orang yang mampu menandinginya, yaitu Gagaran dari Blue Rose, salah satu member Red Drop, Gazev Stronov, Brand Anglaus, dan gurunya Gazev. Lalu di volume 5, Gagaran menjelaskan kalau dia berhadapan dengan salah satu pengikut Zuranon, maka dia akan berada dalam kondisi yang sangat sulit. Jika dia masuk terlalu dalam di area musuh, satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal dan membuat Gagaran terkena racun ataupun lumpuh yang berarti hidupnya akan berakhir. Nah, dari penjelasan Gagaran, dia sendiri pun tidak yakin bisa menang jika bertarung sendirian melawan salah satu pengikut Zuranon. Lalu kalau kita hubungkan dengan penjelasan Clementine, kalau Gagaran bisa bertarung setara dengan dirinya, ini artinya 3 orang yang Khajiit maksud sebagai sosok yang lebih kuat daripada Clementine, bisa dianggap juga kalau mereka jauh lebih kuat daripada Gagaran, Gazev, Brand Anglaus, dan juga member Red Drop. Dengan informasi ini, ada kemungkinan kalau 12 eksekutif Zuranon bisa setara dengan Black Scripture jika kita kesampingkan Godkin-nya. Lalu 3 orang yang lebih kuat dari Clementine bisa juga lebih kuat daripada mayoritas member Black Scripture.
Oke, itu tadi semua informasi yang berhasil gue kumpulkan tentang organisasi Zuranon di versi light novel. Walaupun ada beberapa informasi yang gue selipkan dari web novel. Nah, sekarang gue akan menjelaskan sebuah sekte yang ada hubungannya dengan Zuranon dan hanya diceritakan di versi web novel. Sekte ini tidak memiliki nama, tapi mari kita sebut mereka sebagai sekte pemuja dewa jahat atau Cult of the Evil Lord. Dalam web novel, dijelaskan kalau sekte ini awalnya dibuat sebagai cabang atau turunan dari Zuranon, di mana mereka sama-sama menyembah dewa jahat yang disebut Jasin atau Evil Lord. Dewa jahat yang dimaksud adalah dewa kegelapan yang disembah selain teokrasi, yaitu Shurshana. Jadi, mereka menggunakan sosok Shurshana, sang dewa kegelapan, sebagai role model dari dewa jahat yang mereka sembah. Nah, Clementine menjelaskan kalau dewa jahat yang mereka sembah sebenarnya hanyalah dewa jahat palsu yang sengaja dibuat sekte ini agar bisa dengan mudah mengatur anggotanya. Lalu dijelaskan kalau tujuan sebenarnya dari pembuatan sekte ini adalah untuk memancing para bangsawan agar mereka bisa dimanfaatkan untuk membunuh orang lain. Berdasarkan penjelasan sekte ini, Evil God adalah sosok dewa tanpa nama yang disebut sebagai bagian dari kematian dan kegelapan. Dia membangun kerajaannya di tanah yang membeku, di mana dia berkuasa atas jiwa-jiwa orang mati yang telah membeku. Dikatakan juga kalau Evil God mampu menyemburkan nafas yang dapat membekukan jiwa. Di dalam web novel, Ainz mendapatkan gelar bangsawan di kerajaan Baharut, yaitu sebagai seorang Archduke. Dia diundang untuk hadir dalam sebuah pesta yang berisi para bangsawan kaya dan berpengaruh di Baharut Kingdom. Menghadiri acara itu, Ainz merasa senang karena semua ini berjalan sesuai rencana. Lalu ketika sampai, Ainz pun diminta untuk menunggu beberapa saat sebelum masuk ke dalam ruangan. Nah, ini yang menarik nih. Ketika masuk, seketika rasa senang itu pun hilang dan Ainz hanya bisa bengong melihat apa yang ada di dalam ruangan itu. Apa yang Ainz lihat adalah sekumpulan pria dan wanita yang berjumlah 20 orang sedang menggunakan topeng tengkorak untuk menutupi identitas mereka. Tapi yang jadi masalah, seluruh tubuh dari leher hingga ujung kaki sama sekali tidak menggunakan apapun. Dengan kata lain, mereka semua nggak pakai baju dan hanya pakai topeng. Belum habis sampai di situ, sebagian besar dari mereka adalah orang berumur lanjut yang sudah berkeriput dengan kulit yang tergantung longgar. Kalaupun ada sosok muda, tubuh mereka semua penuh dengan lemak. Saking terkejutnya, di sini tertulis kalau Ainz sampai menutup matanya, padahal kita tahu kalau Ainz nggak punya mata. Singkat cerita, salah seorang bangsawan yang berperan sebagai nabi meminta Ainz untuk melepas topengnya. Orang itu adalah bangsawan bernama Duke Winberg yang nantinya akan mati di tangan Clementine. Nah, buat yang nggak tahu, Clementine di versi web novel masih hidup. Menerima permintaan itu, Ainz pun menunjukkan wajahnya yang adalah sosok skeleton. Semua orang di dalam ruangan itu melihat Ainz dengan penuh rasa terkejut dan seketika menyebut nama Evil God. Jadi di versi web novel, Ainz dianggap sebagai reinkarnasi dewa jahat dan disembah sebagai dewa mereka. Tentu, Ainz sama sekali tidak tahu akan hal ini dan dia awalnya kebingungan. Dia melihat ke kanan dan ke kiri untuk mencari sosok Evil God yang dimaksud, hingga akhirnya Ainz sadar kalau dialah Evil God itu. Singkat cerita, Ainz pun memanfaatkan kesempatan itu dan berpura-pura sebagai Evil God. Kemudian para anggota sekte memohon agar Ainz dapat memberikan mereka hidup yang abadi. Mendengar permintaan ini, Ainz marah karena meminta keabadian sama saja menolak kematian. Untuk menenangkan Ainz, si bangsawan yang berperan sebagai nabi berkata kalau mereka akan menyediakan tumbal di mana mereka akan mengorbankan jiwa anak muda. Lalu seorang pelayan pun masuk ke ruangan sambil membawa karung berukuran besar yang diikat dengan tali. Ukuran karung itu cukup besar untuk menampung seorang anak. Dari sini dijelaskan kalau sekte ini ternyata sudah sering melakukan pengorbanan manusia dan sudah ada banyak anak yang menjadi korban. Tidak lama kemudian, ternyata ada satu karung lagi yang dibawa dan diletakkan di hadapan Ainz. Melihat pengorbanan yang sudah disediakan, Ainz pun mau tidak mau harus menerimanya dan mengabulkan permohonan mereka. Tapi Ainz tidak memberikan mereka keabadian, melainkan mengembalikan tubuh mereka menjadi muda. Nah, yang menarik, untuk bisa meyakinkan mereka kalau Ainz beneran dewa, Ainz sampai menggunakan super tier magic Wish Upon a Star dan mengorbankan XP yang dia punya. Hasilnya, tubuh mereka semua pun kembali muda, tapi hanya dalam kurun waktu 10 hari. Ainz sengaja memberikan batas waktu agar mereka terpacu untuk bekerja keras demi bisa membuktikan kegunaan mereka. Ainz juga ngomong kalau dia sama sekali tidak keberatan mengorbankan XP-nya untuk menggunakan Wish Upon a Star lagi, karena ini adalah harga yang murah untuk bisa mengendalikan organisasi sebesar ini. Nah, buat kalian yang sekarang bertanya, bukannya Wish Upon a Star hanya bisa dipakai 3 kali? Nah, tidak. Yang bisa digunakan 3 kali adalah cincin Shooting Star, bukan Wish Upon a Star-nya. Oke, setelah permohonan mereka terkabul, Ainz pun pergi sambil membawa tumbal yang dia terima. Lalu setelah diperiksa, ternyata 2 karung itu berisi 2 orang anak kembar. Kedua anak ini berada dalam kondisi pengaruh obat-obatan sehingga Ainz harus menyembuhkan mereka terlebih dahulu. Singkat cerita, Ainz pun tahu identitas 2 anak ini dan dia pun memanggil Archer.
Nah, ternyata dua anak ini adalah adanya Arche. Lalu sama seperti penjelasan gua di video nasib Arche di versi web novel, Ainz pun memberikan dua anak ini kepada Arche dan menjamin keamanan mereka di lantai 4 sebagai hadiah atas kerja keras yang telah Arche lakukan. Terakhir, ada satu orang lagi anggota sekte ini yang sudah diketahui, yaitu Principal of the Imperial Magic Academy, yang mana sesuai namanya, dia adalah kepala sekolah di Akademi Sihir Baharut Empire. Oke, itu tadi semua informasi yang sudah diketahui tentang Zuranon di versi light novel dan versi web novel. Menurut gua ya, Zuranon itu adalah organisasi paling aneh di Overlord karena mereka diperkenalkan di awal cerita, tapi sampai sekarang belum ada tanda-tanda kalau mereka akan muncul lagi. Seakan-akan Mariama lupa organisasi ini ada. Padahal kita diberitahu kalau masih ada banyak anggota Zuranon yang belum diperkenalkan dan ada 3 orang yang lebih kuat daripada Clementine. Hal ini seperti ngasih tahu kita kalau Zuranon adalah organisasi yang cukup penting. Apalagi ditambah kejadian hilangnya mayat Clementine dan Khajiit, semakin membuat kita merasa kalau ada sesuatu yang spesial tentang organisasi ini. Lalu, kalau kita menggunakan logik dari web novel, cabang dari Zuranon menganggap Ainz sebagai evil god setelah tahu kalau Ainz adalah undead dan mampu menggunakan sihir tingkat tinggi. Nah, kalau logik ini kita tarik ke dalam light novel, harusnya Zuranon akan tetap menyembah Ainz karena saat ini Ainz telah mengumumkan keberadaannya di hadapan dunia. Tapi anehnya, meskipun Ainz sudah menampakkan diri, organisasi ini justru tetap tidak kelihatan. Ya, mari sama-sama kita lihatlah nanti ke depannya seperti apa. Gua rasa bakalan sangat keren kalau saja Ainz bisa dianggap sebagai evil god lagi, karena ini artinya Ainz akan disembah oleh 2 sekte super besar di New World, yaitu sekte sesat yang dipimpin Neya dan sekte sesat Zuranon. Apalagi misalnya kalau Ainz memimpin 2 sekte ini untuk melawan selain teokrasi yang adalah negara religius. Ini artinya bakalan terjadi perang agama. Wow, so mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria. Ada dari Snowlet yang nyawer 3 kali. Ainz sama, semangat terus sensei dan bahas detail kecil Zero no Tsukaima. Untuk detail kecil Zero no Tsukaima, gue belum ada niatan sih bro. Nanti ya, kapan-kapan. Ada dari Dance63, bingung mau kasih pesan apa? Jadi saya nanya aja deh Sensei, kenapa anime Tensura Nikki dengan season 1 dan season 2 gaya animasinya beda? Simpelnya, karena tim yang ngurus kedua anime ini beda, makanya art style-nya beda. Dan ada dari Arch, Bang, lu tertarik nggak bahas detail kecil dari Wonder Egg Priority? Untuk saat ini sih belum. So itu tadi dari Saweria, makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot, and bye-bye.